मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं, रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang tadi dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Rohani Hazain. Insyaallah ta'ala dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi dalam kitab Rohani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu buku beliau dari buku ke-6 jilid ke-19 Rohani Hazain yang berjudul Nasime Dakwat, atau di dalam bahasa Indonesia juga diartikan ajakan yang sejuk. Ini adalah pembahasan selanjutnya dari episode sebelumnya dalam membahas buku yang sama. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Jadi khas senyum Bapak luar biasa. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan bagian selanjutnya di buku ini, di episode sebelumnya kita telah membahas buku ini sekelumit ya Pak ya, di mana kita membahas mengenai latar belakang penulisan. Untuk reminder para pemirsa, di mana ada sekelompok golongan Arya Samaj ya Pak ya. Ini adalah pecahan dari agama Hindu yang dipelopori atau didirikan oleh suami Dayanand Saraswati ya Pak ya. Yang kemudian anggotanya dari Arya Samaj ini menggunakan kata-kata kasar dalam selebaran yang ditujukan kepada Hadrat Masih Maud, Hadrat Rasulullah SAW, pada Islam, bahkan terhadap Tuhan yang disembah oleh umat Islam ya Pak ya. Kata-kata yang sangat kotor yang kemudian Hadrat Masih Maud pada dasarnya tidak mau untuk membalas ya Pak ya. Karena siapa pula yang ingin repot-repot membalas suatu tulisan yang menggunakan kata-kata yang tidak mengedepankan sopan santun ya Pak ya. Nah, akan tetapi kemudian Allah Ta'ala memberikan dukungan dalam bentuk ilham kepada beliau untuk menuliskan jawabannya, dan bahwa Allah Ta'ala ada bersama beliau dalam menuliskan jawaban tersebut. Dan kemudian Hadrat Masih Maud menuliskan buku ini sebagai jawaban terhadap selebaran tersebut. Dan juga kita juga menyinggung mengenai nasihat yang Hadrat Masih Maud sampaikan bagi anggota kita, anggota jemaat, bahwasanya setiap ejekan yang dilontarkan kepada kita itu merupakan hal yang biasa terjadi di zaman-zaman dahulu. Juga para nabi pengikutnya juga memperoleh ejekan yang sama, kan tetapi janganlah ejekan itu kita balas dengan ejekan yang lain ya Pak ya. Artinya kita harus mengedepankan doa di sini. Nah, itulah sekelumit mengenai apa yang kita telah bahas sebelumnya. Kira-kira untuk episode kali ini poin-poin menarik lainnya apa yang akan kita bahas? Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk episode kali ini insya Allah kita akan membahas dalam garis besarnya ada dua pokok bahasan. Yang pertama itu berkenaan dengan jawaban dari satu keberatan yang tentunya disampaikan dalam selebaran tersebut, dan yang kedua adalah falsafah sejati ya dari pengetahuan berkenaan dengan bagaimana mengganti agama atau pindah agama ya. Jadi apa falsafah sejati yang sebenarnya untuk supaya diketahui oleh orang-orang yang ingin pindah agama. Oke, baik. Dua hal yang cukup menarik ini. Yang pertama adalah di dalam selebaran itu ada keberatan, dan kemudian Hadrat Masih Maud menjawab di dalam buku ini ya Pak ya. Kira-kira apa keberatannya dan bagaimana jawaban Hadrat Masih Maud? Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebelumnya kita tahu bahwa ada selebaran yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh sekelompok dari kaum Arya Samaj tersebut berkenaan dengan selebaran juga yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam baru atau mu'alaf ya, mu'alaf kajian pada saat itu, yaitu pada tahun 1903, di mana mereka menyampaikan berkenaan dengan pertandingan gitu ya, mukabalah antara
Qadiani dan Arya gitu, orang-orang Arya. Dan di sini mereka menyampaikan bahwa dalam selebaran itu orang-orang Islam ini, orang-orang Islam ini atau orang-orang Islam baru ya, mu'alaf pada saat itu, mereka sebelum mereka masuk ke dalam Islam ya, sebelum masuk ke dalam Islam harusnya mereka itu membaca 4 kitab Weda tersebut, 4 kitab Weda ya. Jadi Arya Samajnya berkeberatannya seperti itu, bahwa para mu'alaf atau muslim baru itu akan menjadi muslim yang sebenarnya kalau sebelumnya mereka membaca terlebih dahulu 4 kitab Weda. Nah, mungkin bisa saya sampaikan 4 kitab Weda itu apa? Ada Rigweda, Ayurweda, Samaweda, dan Atharwaveda ya. Nah, dari keempat Weda ini adalah 4 kitab, satu kitab sebenarnya memiliki 4 bagian gitu ya, yang diyakini, yang satu-satunya kitab yang diyakini oleh golongan Arya Samaj. Dan mereka tidak meyakini kitab-kitab yang lain. Yang sekarang kalau kita mempelajari berkenaan dengan agama Hindu secara umum, mereka memiliki banyak sekali kitab ya. Tapi kitab inti mereka tetap Weda. Sedangkan kitab-kitab yang selebihnya itu adalah bagian-bagian dari pencerahan atau perenungan ya, seperti itu. Kemudian di sini setelah membaca, golongan Arya Samaj dalam selebarannya itu mengatakan bahwa setelah membaca 4 Weda tersebut, mereka kemudian harus menyelidiki, membandingkan dengan ajaran agama Islam. Nah, kalau mereka sudah membandingkan dengan menyelidikinya, setelah melakukan penyelidikan yang tepat, jika mereka memandang, katanya, jika mereka memandang Islam itu benar, maka silahkan mereka menjadi muslim gitu. Tapi kalau misalnya mereka menganggap bahwa Weda ini ternyata benar, mereka seharusnya jangan keluar dari agama Hindu dan mereka harus mengubah keyakinan mereka menjadi Arya ya, menjadi pemahaman Arya, orang-orang Arya. Makanya di sini Samaj itu sebenarnya pemahaman ya, pemahaman orang-orang Arya Samaj. Nah, kemudian di sini Hadrat Masih Maud Salam menyampaikan bahwa untuk menjawab atas keberatan itu, bahwa untuk menjadi seorang muslim atau melakukan mencari Tuhan atau keyakinan yang sebenarnya itu tidak perlu untuk membandingkan antara ya memang harus memang bisa melihat perbandingan seperti itu, tapi tidak melakukan secara menyeluruh gitu atau meneliti secara menyeluruh dari segala segi. Nah, di sini beliau menyampaikan atas keberatan ini bahwa apa yang akan menjadi tujuan daripada seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam itu memang banyak sekali. Dan beliau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh yang di dalam selebaran ini oleh golongan Arya Samaj itu adalah suatu kelahan ya, supaya orang-orang Islam ini sebelum masuk ke dalam agama Islam mereka akan terpengaruh oleh ajaran-ajaran Weda. Padahal kalau kita membaca kitab Weda secara ini, kita bisa melihat bagaimana, kalau menurut saya ketika saya membaca Weda ini, dalam Weda ini ajaran-ajaran yang disampaikan itu ada beberapa ajaran yang sangat mengerikan gitu, berkenaan dengan surga, berkenaan dengan neraka gitu. Tapi ketika kita orang yang membaca itu sebelumnya, itu akan menjadi ketakutan, sehingga mereka mungkin beranggapan bahwa ketika mereka membaca Weda ini, mereka akan ketakutan, dan dari ketakutan tersebut mereka akan tetap berada dalam Hindu, dan kemungkinan mereka akan masuk ke dalam golongan Arya ini. Dan Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa tidak seperti demikian. Dan memang ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk bisa menjadi seorang muslim atau meyakini suatu keyakinan atau agama yang lainnya. Seperti itu.
Baik. Menarik ya Pak ya. Artinya latar belakang ini adalah adanya orang-orang yang meninggalkan agama Hindu kemudian masuk Islam ya Pak ya. Ya. Dan melihat kondisi tersebut kemudian orang-orang Arya Samaj ini mengeluarkan selebaran ya Pak ya, yang mengatakan bahwa hendaknya orang-orang yang meninggalkan agama Hindu kemudian masuk Islam ini hendaknya mereka pertama kali membaca Empat empat Weda. kitab Weda itu, dan kemudian hendaklah membandingkan ya agama Islam untuk segala seginya agama Islam dengan Arya Samaj ini, dan kemudian kalau memang memilih Islam ya silahkan untuk memilih Islam, akan tetapi hendaknya melakukan tahapan-tahapan berikut ini yang kemudian dijawab oleh Hadrat Masih Maud tidak selalu harus membandingkan segala hal dari agama tersebut untuk dapat meninggalkan agama tersebut dan masuk ke agama yang baru ya Pak ya. Betul sekali. Nah, ini menarik tanggapan Hadrat Masih Maud. Kita masuk ke bagian ke falsafah sejati mengenai pengetahuan tentang untuk pindah agama. Ya. Pindah agama. Ini bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud? Sebelum kita beralih ke falsafah ini, sebelumnya kita juga belajar ya berkenaan dengan bagaimana Weda itu diproteksi oleh orang-orang Hindu sendiri ya. Dan bagaimana ketika orang-orang Hindu secara umum pada saat itu atau di zaman Hindu di zaman dahulu, mereka itu kita baca ya, di beberapa literatur dan di kitab-kitab sebelumnya ya, bagaimana mereka itu kitab Weda ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki makom atau kedudukan yang tinggi. Dalam segi hal kasta itu kan orang-orang yang bisa membaca atau melihat dan memegang Weda ini justru orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi seperti kasta Brahma atau Satria ya, hanya mereka. Sedangkan orang-orang rendah yang berkasta rendah atau mungkin bahkan tidak masuk ke dalam derajat kasta gitu ya, mereka ini ketika mereka itu mendengar saja Weda itu timah panas akan dimasukkan ke dalam telinga mereka. Jadi bagaimana orang-orang seperti itu bisa mempelajari Weda tersebut untuk bisa membandingkan dengan agama yang akan mereka pindah ke dalamnya. Kemudian di sini apa falsafah sejati dari pengetahuan yang diperlukan untuk pindah agama tersebut yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa beliau menyampaikan dalam hal atau untuk pindah agama, penyelidikan terhadap yang saya sampaikan tadi terhadap segala segi itu tidaklah sangat perlu gitu, tidaklah sangat perlu, tapi memang perlu, tapi tidak sangat perlu. Ya, jadi hanya ada tiga hal atau aspek yang diperhatikan. Ya, di sini beliau menyampaikan tiga hal itu apa? Yang pertama adalah us mazhab में खुदा की निस्बत क्या तालीम है. Apa ajaran yang diberikan berkenaan dengan yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, pada Tuhan. Jadi maksudnya dalam hal ini ajaran apa saja, apakah bagaimana akidah tauhidnya, ya, terus bagaimana kudrat kekuasaan Tuhan tersebut, terus bagaimana kemahapengetahuannya, maksudnya di sini kemahapengetahuan Tuhan, terus kesempurnaannya bagaimana dan keagungannya seperti apa. Nah, sebagaimana yang dijelaskan atau kita ketahui dalam ajaran Islam, bagaimana Islam itu memang benar-benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la syarikalahu, ya. Tidak ada la ilaha illallah la syarikalahu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada yang bisa menyekutuinya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Nah, di sini bisa menggambarkan bahwa dari kata la syarika itu sudah memberikan keagungan, kesempurnaan kepada Allah Ta'ala, sehingga manusia yang seyogyanya adalah yang paling hina gitu ya, yang paling hina yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu tidak akan bisa menyamai atau sedikit mendekati saja tidak akan bisa dari kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan bagaimana Islam itu mengajarkan keagungan dan kebesaran, kekuasaan Allah Ta'ala itu melebihi dari apapun, laisa kamitslihi, jadi tidak ada yang bisa menyamainya. Nah, dan tidak ada yang dari sifat-sifatnya itu yang bertolak belakang. Dari satu sifat dengan sifat yang lain itu bukan bertolak belakang, tapi akan saling mendukung. Nah, oleh karena itu ketika
kita melihat atau di sini Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa kalau misalnya dibandingkan dengan ajaran-ajaran Weda, justru di situ akan banyak menistakan dan merendahkan dari sifat Allah Ta'ala tersebut. Nah, kalau misalnya di Weda dikatakan bahwa dalam di Arya Samaj mereka menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, tapi ketika dielaborasikan dalam Weda itu banyak sekali, ada dewata, ada banyak sekali lah pokoknya. Jadi sehingga kebesaran, keagungan Tuhan itu menjadi terbatasi dalam ajaran atau akidah agama Hindu. Sehingga oleh karena itulah akidah mereka menyatakan bahwa ada 3 Tuhan yang patut atau yang besar, yang wajib, yang inti ya. Nah, dan sedangkan dalam Islam itu tidak ada, hanya satu dan tidak ada yang bisa menyamainya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah di sini beliau menyampaikan bahwa untuk para pencari kebenaran, is mazhab में जिसको वो पसंद करे, jika mereka menyukai suatu agama, उसके नफ्स के बारे में और ऐसा ही आमतौर पर इंसान चाल चलन के बारे में क्या तालीम है. Mereka harus menyelidiki, harus memperhatikan bagaimana apa ajaran yang diberikan oleh keyakinan atau agama tersebut berkenaan dengan manusia, berkenaan dengan satu jiwa, ya. Kemudian di sini apakah dalam ajaran itu menekankan berkenaan dengan menjalankan perintah-perintah atau jiwa-jiwa itu berkenaan dengan menjalankan perintah-perintah ajarannya atau Tuhannya, ya, dan menjauhi larangannya serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Apakah agama itu mengajarkan hal seperti itu? Oleh karena itu di sini disampaikan bahwa bagaimana ajaran dari agama tersebut berkenaan dengan tata cara atau di sini cal-calan, ya, perilaku tingkah laku manusia. Nah, terus di sini juga tidak hanya manusia, bagaimana nanti kita berbangsa, beragama, di sini disampaikan ya oleh Hazrat Masih Maud Salam. Intinya itu dalam 3 hal yang diperhatikan, yang pertama dan kedua ini ada unsur bagaimana memenuhi hakukullah dan hakukul ibad. Kemudian yang ketiga adalah di sini beliau menyatakan bahwa apakah agama atau keyakinan tersebut mempersembahkan suatu Tuhan yang mati atau yang khayali, ya, yang diyakini berdasarkan kisah-kisah atau cerita-cerita belaka. Nah, ini bisa dibilang kesimpulan dari 2 hal tersebut, ya. Ketika kita meyakini suatu agama atau ketika kita ingin mempelajari suatu agama, 3 hal yang perlu diperhatikan ini perlu kita cari, kita selidiki dalam agama tersebut. Apa yang mereka ajarkan berkenaan dengan Tuhan, yang akan mereka nisbatkan berkenaan dengan Tuhan, kemudian bagaimana ajaran mereka berkenaan dengan manusia, tentang suatu jiwa, apakah bagaimana tingkah lakunya, apakah manusia-manusia itu bagaimana cara mereka itu melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak-haknya. Dan yang ketiga adalah bagaimana mereka itu meyakini, apakah ajaran itu meyakini suatu Tuhan yang mati atau yang khayali atau Tuhan yang hidup, ya, seperti yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam bahwa suatu agama yang hidup itu adalah mengajarkan berkenaan dengan Tuhan yang hidup. Nah, itu yang disampaikan berkenaan dengan bagaimana falsafah sejati dari yang diperlukan sebagai pengetahuan untuk pindah agama. Ya, baik. Menarik sekali penjelasan Bapak. Sebelum saya mengutip kembali apa 3 aspek tersebut, satu hal yang menarik bagi saya adalah tadi dikatakan bahwa dalam selebaran menjawab untuk para mu'alaf itu dikatakan bahwa mereka hendaknya membaca 4 kitab Weda itu, ya. Akan tetapi kontradiksinya adalah kitab Weda itu sendiri tidak bisa dibaca oleh semua orang, ya Pak. Betul sekali. Hanya orang-orang yang berkasta
tinggi saja yang bisa mendengar dan membaca. Bahkan dikatakan bahwa mereka yang berada di bawah, kastanya kasta bawah ya Pak ya. Bahkan hanya untuk mendengar saja kata-kata dari Weda ini, timah panas pun akan dituangkan di telinga mereka ya Pak. Segitu mengerikannya ajaran mereka. Dan ini menjadi kontradiksi bagaimana mereka bisa membaca Weda terlebih dahulu untuk membandingkan dengan ajaran Islam sebelum masuk ke agama Islam. Ketika untuk mendengar saja kitab itu tidak bisa ya Pak ya. Iya. Itu yang disinggung oleh Hadrat Masih Maud. Dan kemudian 3 aspek utama yang diarahkan oleh Hadrat Masih Maud SAW sebelum kita membandingkan ya, atau kita bisa sebut 3 aspek utama yang perlu kita bandingkan antar agama untuk dapat membandingkan mana yang agama yang benar ya Pak ya. Nah, 3 aspek ini sangat menarik. Pertama tadi Bapak sebutkan mengenai Allah Ta'ala itu sendiri, wujud Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mungkin kita melihat bahwa agama-agama ini memiliki penamaan yang sama terhadap wujud Tuhan ya Pak ya. Sama-sama mengakui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa ya Pak ya, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akan tetapi ketika kita melihat penjabaran dari sifat-sifat itu mungkin akan berbeda ya Pak ya. Dan itulah penjabaran yang harus kita perhatikan, bagaimana satu agama, misalkan dalam hal ini adalah Arya Samaj, mengartikan kemahakuasaan Tuhan ya Pak ya, dengan kemahakuasaan yang Islam ajarkan. Dan ini hanya bisa kita bandingkan dari literatur asli, artinya dalam kitab sucinya ya Pak ya. Betul sekali. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bapak singgung mengenai manusianya. Ya, bagaimana kita berperilaku terhadap sesama manusia ya Pak ya. Mungkin di dalam rumah tangga ya Pak ya, kemudian antar sesama di masyarakat, kemudian kepada, mungkin kita bisa sebut kepada orang yang secara strata di atas kita, bos misalkan ya Pak ya, pemerintah dengan rakyatnya gitu ya Pak ya. Dan ini menarik, perlu kita perhatikan bagaimana ajaran suatu agama itu menata kita sebagai manusia untuk menjalankan ajaran-ajaran tersebut dalam hal hukukul ibad ya Pak ya. Dan yang terakhir tadi yang menarik adalah Tuhan, apakah suatu agama itu menghadirkan Tuhan yang hidup atau Tuhan yang hanya sebatas khayali saja. Artinya kita tidak bisa bertemu, agama tersebut tidak menyediakan sarana agar kita dapat bertemu dengan Tuhan itu, tidak dapat memberikan keyakinan yang pasti bahwa Tuhan itu ada dan hidup ya Pak ya. Ini 3 aspek yang sangat penting untuk kita bandingkan jika kita ingin membandingkan suatu agama ya Pak ya. Dan dari sana kita insya Allah Ta'ala akan mengetahui agama mana yang benar ya Pak ya. Baik. Mungkin itu saja ya Pak pembahasan kita mengenai buku ini. Tentunya ini masih belum berakhir, masih ada 1 episode lagi untuk mengakhiri pembahasan buku ini tentunya. Sepertinya di episode ini lebih menarik lagi berkenaan dengan ajaran yang Hindu yang mungkin belum pernah kita dengar gitu. Ya, artinya episode yang harus ditunggu-tunggu ya Pak ya. Tentunya Pak ya. Baik, untuk episode kali ini saya ucapkan jazakumullah atas diskusinya. Jazakumullah, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, pemirsa yang tadi manapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Nasihat Dakwat, Ajakan yang Sejuk, buku ke-6 dalam jilid ke-19 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan kita diberikan karunia untuk dapat memperkokoh keimanan kita terhadap kebenaran dari Hadrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.